Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu bersama kita bertiga, trio, dan juga Kak Noto. Oke adik-adik, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Nanti Kak Noto bimbing kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa semuanya, mata lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kesehatan dan kami masih mau beribadah Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami kegirangan saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mulai beribadah kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kalian punya lia-lia dulu nih supaya kita lebih semangat lagi. Kalian contohin dulu ya, nanti baru sama-sama kita praktekin. Contohnya gini. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Semuanya bisa kan? Sudah bisa? Mari kita mulai sama-sama ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua sudah semangat, bersukacita. Mari kita semua memuji Tuhan. Akulah pahlawan kecil, ku tetap maju, maju
Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita nyanyikan satu lagu lagi, nanti kakak ini dipimpin di dalam doa. Ku ingin dengar cerita. Terima kasih Bapak yang baik karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari-hari yang sudah kami jalani. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah, untuk kembali memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami dengar dengan baik, kami boleh duduk diam, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami, dan firman itu terus berbuah-buah, bertumbuh, menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak di sini. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua baik-baik saja. Sudah siap belum dengerin firman Tuhan? Kalau sudah siap, kalian perhatikan apa yang akan kakak sampaikan ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian, siapa sih orang yang paling kuat? Apakah papa kalian? Ataukah kakak laki-laki kalian? Atau polisi? Atau mungkin tentara? Ya, kakak percaya adik-adik punya jawaban yang berbeda. Tapi ada nggak di antara kalian yang menjawab si makhluk berwarna hijau? Adik-adik tahu siapa dia? Ya, dia adalah Hulk. And I will not be bullied by that. Dia sangat kuat. Tapi sayangnya adik-adik, dia itu hanya ada di dalam film atau di dalam komik, tidak benar-benar nyata. Di dalam Alkitab dicatat ada seseorang yang punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya sangat spesial. Dia dikatakan sangat kuat. Memang apa sih yang dia lakukan sampai dia dikatakan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Yang pertama adik-adik, dia pernah membunuh seekor singa hanya dengan menggunakan tangannya. Dia nggak pakai senjata, dia hanya menggunakan tangannya. Di Alkitab dituliskan bahwa dia mencabik-cabik singa tersebut. Wah adik-adik, butuh kekuatan tangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, dia pernah membunuh 30 orang di Askelon. Tidak ada yang membantu, hanya dia sendiri dan tidak menggunakan senjata. Wah, hebat ya adik-adik. 30 lawan 1 dan dia menang. Ada lagi yang lebih hebat adik-adik, yang ketiga. Dia pernah membunuh 1000 orang Filistin di Lehi. Hanya dengan menggunakan sebuah tulang rahang keledai. Wah, 1000 dibanding 1. Dan dia menang. Luar biasa kekuatan yang dimilikinya. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, dia adalah Simson. Hari ini kita akan belajar tentang Simson.
Apa sih rahasia kekuatan Simson? Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu sama kalian. Kalian tahu nggak sih siapa Simson itu? Ya, Simson adalah salah satu hakim yang memerintah di Israel. Kenapa bukan raja? Ya, karena saat itu belum ada raja. Bangsa Israel dipimpin oleh hakim. Nah, Simson memimpin bangsa Israel selama 20 tahun. Dia adalah anak dari bapak Manoah. Dan dia berasal dari suku Dan. Sejak dari dalam kandungan ibunya, dia adalah seorang nazir Allah. Adik-adik tahu apa itu nazir Allah? Nazir Allah adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan punya tugas khusus yang harus dikerjakan oleh nazir Allah. Nah, apa sih yang Tuhan mau Simson kerjakan saat itu? Tuhan mau Simson memulai penyelamatan terhadap bangsa Israel dari tangan orang-orang Mesir. Ya, saat itu orang-orang Israel hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam ketakutan karena mereka ditindas oleh orang-orang Filistin. Itu sebabnya Tuhan memilih dia untuk menjadi hambanya melakukan penyelamatan bagi bangsa Israel. Tapi ada syaratnya adik-adik. Sejak ia lahir, ia tidak boleh digunting rambutnya. Kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Sebab itu adalah lambang bahwa Tuhan menyertai dia. Sehingga ketika rambutnya digunting, dia kemudian kehilangan kekuatannya. Nah, apa benar adik-adik? Bahwa kekuatan Simson berasal dari rambutnya? Apakah sumber kekuatan Simson adalah dari rambutnya? Kita baca ya adik-adik. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6. Kita cari tahu apa sih rahasia kekuatan Simson. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Di ayat sini dikatakan sebelum Simson mencabik-cabik singa, roh Tuhan berkuasa atas dia. Kita lihat bukti yang kedua ya. Kita baca masih di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14, ayat yang ke-19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Di ayat sini juga dikatakan bahwa sebelum dia mengalahkan 30 orang di Askelon, roh Tuhan berkuasa atas dia. Kita baca lagi satu ayat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan ke-15. Ayat yang ke-14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Lagi-lagi di ayat ini adik-adik dikatakan sebelum Simson mengalahkan 1000 orang Filistin di Lehi, roh Tuhan menguasai dirinya. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Artinya adik-adik bahwa sumber kekuatan daripada Simson adalah roh Tuhan yang menyertai dia. Bukan karena rambutnya. Rambut yang panjang adalah ketentuan yang Tuhan minta sebagai tanda bahwa dia menyertai Simson. Sehingga ketika rambutnya digunting atau kepalanya dibotakin, ia tidak punya lagi kekuatan. Karena apa? Roh Tuhan meninggalkan dia. Adik-adik bicara tentang Roh Kudus. Di zaman perjanjian lama,
Tuhan memenuhi orang-orang yang Dia pakai untuk melakukan tugas khusus dengan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan kita di zaman Perjanjian Baru? Apakah Roh Kudus ada dengan kita? Ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dia telah mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang percaya yang rindu dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Dia selalu ada bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Mungkin kita tidak bisa melihat Dia, tetapi Roh Kudus itu ada. Nah adik-adik, kakak akan memberikan sebuah eksperimen atau percobaan yang menggambarkan bagaimana tentang keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Adik-adik perhatikan ya. Kalau kalian lihat di sini ya, di sini ada gelas yang akan kakak tuang dengan air. Apa yang akan kakak lakukan? Kakak akan menutup gelas ini dengan kertas ini. Kemudian kita akan lihat apakah ketika kakak balik gelasnya, kertasnya akan jatuh dan airnya akan tumpah, atau kertasnya tidak jatuh dan airnya tidak tumpah. Kita lihat ya adik-adik. Ternyata tidak jatuh ya adik-adik. Kertasnya tetap menempel pada gelasnya. Oke. Kok bisa ya? Adik-adik mau tahu jawabannya? Kakak jelasin. Ya. Air ketika diisi di dalam gelas, kemudian kakak tutup, di dalam gelas ini yang ada hanya air, tidak ada udara. Kertas ini bisa menempel karena di ujung gelas masih terdapat sisa sedikit udara. Dan ketika kakak balik, kenapa kertas ini tidak jatuh? Karena tekanan udara yang di luar itu sangat besar. Itu yang membuat kertas ini tetap menempel pada gelas. Nah adik-adik, apa sih arti dari percobaan atau eksperimen ini dengan firman Tuhan yang tadi kakak sampaikan? Kalau adik-adik perhatikan ya, gelas ini gambaran dari dunia ini. Air di dalam gelas adalah gambaran keadaan di dalam dunia, kesulitan, ketakutan yang seringkali dihadapi oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Dan udara adalah gambaran dari Roh Kudus. Kertas ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan. Kertas ini tadi bisa bertahan karena ada tekanan udara. Udara adalah gambaran dari Roh Kudus. Adik-adik bisa melihat udara? Tidak. Adik-adik bisa menyentuh udara? Tidak. Tapi dari mana adik-adik tahu bahwa ada udara? Dari angin. Adik-adik bisa menyentuh angin? Tentu tidak. Adik-adik bisa melihat angin? Tidak. Tetapi adik-adik bisa merasakan kalau ada angin. Begitulah dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus adik-adik. Kita tidak bisa menyentuh Roh Kudus, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Meskipun Roh Kudus tidak terlihat, bukan berarti Dia tidak ada. Meskipun Roh Kudus tidak terlihat, bukan berarti Ia tidak punya kekuatan. Itu sebabnya adik-adik, jangan merasa takut dengan keadaan yang mungkin kalian alami saat ini. Seperti Simson. Orang-orang tidak bisa melihat Roh Kudus yang berkuasa atas dirinya yang memberikan dia kekuatan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita harus percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun di sekeliling kita. Adik-adik mau disertai oleh Roh Kudus? Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa, minta kepada Tuhan penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang mengajar kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami, memberikan kami kekuatan di dalam kami Tuhan, menghadapi hari-hari kami. Biarlah Tuhan saat ini kami mau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, menjagai kami, melindungi kami, memampukan kami melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kakak Jason hadir kembali. Udah tahu dong waktunya apa? Waktunya tugas. Dengerin baik-baik ya tugas-tugasnya. Untuk adik-adik kelas kecil, coba tiru gaya-gaya yang ada di gambar ini. Lalu, foto diri adik-adik atau rekam diri adik-adik dan kirim foto atau videonya ke guru sekolah minggu adik-adik ya. Minta tolong papa mama kalau misalnya adik-adik tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, untuk yang kelas besar, coba kalian urutkan kembali nih kata-katanya supaya ada maknanya. Nanti videonya kirim ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.